Alia Sofila Simarmata dengan NIM 220611040060. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudulkan Jalur dan Infrastruktur Perdagangan Internasional di Kawasan Pasifik. Jalur dan infrastruktur perdagangan internasional di kawasan Pasifik. Infrastruktur dan perdagangan internasional. Apa sih infrastruktur itu? Dapat kita simpulkan sebagai segala fasilitas termasuk dalam bentuk fisik dan non-fisik yang dibangun oleh pemerintah atau perorangan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam ruang lingkupnya. Dalam perdagangan internasional terbagi atas infrastruktur keras, fisik, dan lunak. Dalam perdagangan internasional mempunyai pengertian yaitu antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan perjanjian bersama yang meliputi sektor dan aspek sosial ekonomi. Secara sederhana, perdagangan internasional merupakan transaksi dagang antara subjek ekonomi suatu negara dan subjek ekonomi negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Adapun subjek ekonomi tersebut melibat penduduk yang terdiri dari warga negara lain biasa, penduduk, swasta, perusahaan negara, dan pemerintah. Tujuan perdagangan internasional merupakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat suatu negara dan juga sebagai penggerak perekonomian nasional yang dapat menantangkan devisa bagi suatu negara yang digunakan untuk pembangunan dalam negeri. Adapun teori perdagangan internasional dibagi menjadi dua, yaitu teori keunggulan mutlak dan teori keunggulan konventif. Bentuk-bentuk perdagangan internasional ada tiga, yaitu perdagangan bilateral, yang kedua perdagangan diagonal, dan yang ketiga perdagangan multilateral. Jenis-jenis perdagangan internasional yaitu ada ekspor, import, barter, dan konvensi PG skill. Manfaat dan dampak perdagangan internasional. Manfaat dari perdagangan internasional yaitu dengan adanya perdagangan internasional, maka pasar barang yang diproduksi di suatu negara akan bertambah, sehingga akan meningkatkan skala ekonomi. Maka biaya produksi juga semakin murah dan akan memberikan devisa kepada negara yang menjual barang ke luar negeri, di mana devisa ini dapat digunakan untuk membeli barang dari luar negeri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan melakukan perdagangan dengan negara maju. Sehingga negara berkembang juga dapat mempelajari teknologi yang digunakan sehingga mendorongnya peningkatan pengetahuan teknologi di negara berkembang. Dampak dalam perdagangan internasional yaitu dalam perdagangan ini mempunyai dampak dua, yaitu dampak positif, di mana dampak positif ini dapat terpenuhi kebutuhan negara atau mendapat devisa dan mendorong kemajuan teknologi negara yang bersangkutan. Yang kedua ada dampak negatif, di mana dampak ini perdagangan internasional juga terpukul ini memiliki dampak tidak mengenakan, yaitu naiknya turunnya sebuah inflasi. Jalur perdagangan memiliki dua rute, yaitu satu Sea Lines of Communication adalah kawasan dengan wilayah dengan aktivitas maritim yang paling seru di dunia karena memiliki jalur kelautan yang strategis. Yang kedua ada Sea Lines of Trade. Asia Pasifik merupakan kawasan dengan nilai perdagangan yang mengalami peningkatan cukup signifikan. Hal ini tidak terlepas dari faktor aktivitas perdagangan yang berbasis konektivitas yang maritim. Kawasan ini memiliki rute perdagangan yang strategis bagi kehidupan ekonomi negara kawasan maupun di luar kawasan, di mana pada dasarnya aktivitas perdagangan dunia banyak berlangsung melalui terletak di Asia Pasifik. Terdapat Selat Malaka yang sebagai lintasan maritim yang strategis. Jalur transportasi perdagangan internasional di Indonesia terdiri dari 5 jalur, yaitu satu alur kepulauan. Indonesia atau disebut dengan ALKI adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan lintas hak kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Yang kedua, Indonesia terletak pada posisi silang di antara benua Asia dan Australia, serta di Samudra Pasifik dan Samudra India. Lokasi ini menguntungkan karena menjadi inti jalur perdagangan dunia. Yang ketiga, jalur laut adalah jalur yang paling efisien untuk mengangkat barang yang berjumlah besar. Yang keempat, Indonesia terletak di jalur strategis perdagangan internasional dan disebut sebagai jalur sutra laut, yaitu Tiongkok dan Indonesia melalui Selat Malaka ke Indonesia. Yang terakhir atau kelima, pemerintah Indonesia juga memiliki rencana untuk membangun tol laut yang bertujuan untuk membangun laut yang
untuk meratakan distribusi orang, barang, ataupun jasa melalui jalur laut di seluruh Indonesia dengan biaya terjangkau.